Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, materi pada hari ini yaitu tentang berpuasa dan kesehatan. Tentu saja ini sangat menarik. Karena apa? Karena puasa adalah sebuah mekanisme untuk memberikan kesempatan perbaikan pada tubuh. Setelah 11 bulan lamanya, saluran cerna mendapat pembebanan secara maraton. Sebelum berbicara lebih lanjut, mari kita melihat terlebih dahulu sistem pencernaan kita yang bagaikan sebuah pabrik kimia yang sangat canggih. Mulai dari sistem mekanisme, enzim, kemudian hormon, sampai sistem otomatis dalam prosesnya dikendalikan dengan sangat canggih dan luar biasa. Karena semua itu adalah yang bikin Allah yang Maha Kuasa. Dalam proses pencernaan makanan, kita mengenal 3 fase mencerna makanan. Yang pertama adalah fase pembuangan dan pemanasan. Kemudian fase ini berjalan prosesnya pada waktu pagi hari sampai menjelang siang, antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Gitu. Pada fase ini proses pembuangan atau dektofikasi sedang berlangsung, jadi zat-zat sisa dan beracun dalam tubuh secara alami akan dikeluarkan terutama dalam bentuk buang air besar. Kemudian fase yang kedua yaitu fase pencernaan dan pendinginan. Fase ini berjalan prosesnya pada waktu siang hari sampai menjelang malam, yang ada di kisaran waktu jam 12 siang sampai jam 8 malam. Pada fase ini pencernaan sedang aktif berlangsung, di mana makanan yang kita makan di pagi hari sedang diproses dicerna di dalam tubuh, sehingga pada jam-jam biasanya kita akan diserang ngantuk. Betul itu para pemirsa. Ya, kemudian yang ketiga yaitu fase penyerapan dan pendinginan. Fase melakukan prosesnya mulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, ini pemirsa yang perlu diketahui. Pada fase ini kita disarankan untuk mengurangi makanan yang berat, karena jangan sampai proses penyerapan nutrisi ke dalam tubuh menjadi terganggu. Ketika penyerapan terganggu, maka nutrisi akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi. Apabila kita perhatikan, di dalam hal ini, makanan di lambung ditampung selama 4 jam.
Kemudian pengolahan dan penyerapan usus adalah sekitar 4 jam lamanya. Jadi total menjadi 8 jam. Misal kita makan jam 7 pagi, maka makanan akan terserap usus selesai jam 3 sore. Coba bayangkan. Lalu ketika makan jam 1 siang, maka makanan akan terserap usus selesai jam 9 malam. Kalau makannya jam 8 malam, maka makanan akan terserap usus selesai jam 4 pagi. Makanya biasanya yang makan jam 8 malam akan menjadi badan menjadi lebih berisi, istilahnya atau kata lainnya adalah gemuk. Dan ketika makan jam 4 pagi, maka pada jam 12 siang makanan tersebut baru akan habis terserap oleh usus. Nah, ini yang paling bagus. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui proses dan tahapan pencernaan tadi, maka kita bisa melihat betapa sibuknya pencernaan kita. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Nah, di sini kita jadi bisa melihat alasan mengapa berpuasa menjadi sangat penting bagi tubuh kita. Betul pemirsa ya. Karena pada saat kita berpuasa, tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat. Organ pencernaan diberikan kesempatan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Sehingga setelah puasa selesai tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena daya dan kemampuan kerja organ pencernaan bekerja kembali dengan baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda bahwa tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak yang memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Itu. Dari sini kita bisa membuat pola makanan sehat selama puasa. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dari 100% makanan yang akan kita makan ya sebanyak 50% kita konsumsi saat berbuka puasa. Kemudian 40% setelah tarawih, dan sahur cukup 10% saja. Ya. Jadi kita jangan kebalik, sahurnya malah lebih banyak. Kemudian saat kita berpuasa selama 1 bulan atau kira-kira sekitar 30 hari, kita bisa membagi menjadi 3 proses tahapan per 10 harinya, yaitu 10 hari yang pertama proses detoksifikasi atau penghilangan racun, yaitu penggelontoran racun-racun metabolisme. Itulah sebabnya kita waktu awal puasa seringkali merasa agak pusing-pusing. Itu karena adalah reaksi tubuh kita saat proses detox atau penghilangan racun. Kemudian yang kedua, 10 hari yang kedua, proses rejuvenasi atau peremajaan. Pada saat ini tubuh mulai meregenerasi sel-sel tubuh yang sudah rusak, yang sudah dibuang saat detoksifikasi. Tadi diganti dengan sel-sel yang baru, yang masih fresh, sehingga disebut dengan rejuvenasi atau peremajaan kembali. Kemudian 10 hari yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah proses stabilisasi. Di saat ini tubuh sudah mulai menjadi seperti baru lagi. Kembali badan ke stamina yang lebih fresh. Sehingga biasanya pada saat 10 hari ketiga atau terakhir di bulan puasa, badan kita menjadi terasa lebih ringan, lebih enteng. Ya, tidak seperti puasa yang sebelumnya. Terasa melelahkan menjadi kembali biasa. Nah itu. Hal ini terjadi karena tubuh kita sudah berada kembali ke posisi puncak. Dan selesai sebulan puasa dan biasanya kita berlebaran, kita terlihat lebih sehat, lebih segar dan lebih muda. Itu. Dan yang tadi saya sebutkan, maka banyak manfaat
tubuh kita dapatkan saat kita melakukan puasa dengan baik dan benar seperti berikut. 1, yaitu memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan tubuh dan sampah ya, racun ya, dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, membunuh bakteri usus dan sel kanker karena kurangnya asupan makanan. Kemudian yang keempat, meningkatkan sel darah putih. Yang kelima, menyeimbangkan kadar asam dan basa. Kemudian yang ketujuh yaitu meremajakan sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, pemirsa yang saya muliakan, dari sini kita mengetahui hubungan antara berpuasa dan kesehatan adalah lapar dan haus. Itu adalah sebuah proses ya, yang membawa kesehatan kita untuk mencapai kondisi yang seimbang kembali setelah sekian lama dibebani metabolisme yang berlebihan. Oleh karena itu, selamat menjalankan ibadah puasa dan selalu sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.